Oke, kita mulai pada pemrograman materi tentang computational thinking pada SMA Bukri 1 dengan judul struktur kontrol perulangan. Oke, agenda kita ada 3 ya. Yang pertama adalah struktur kontrol perulangan itu apa saja, lalu kemudian implementasi dari perulangan tersebut dengan menggunakan 2 model yaitu for dan while. Lalu kemudian perulangan sederhana dan perulangan kompleks, serta latihan-latihan yang bisa kita laksanakan. Oke, kita mulai dengan struktur kontrol. Kita sudah mempelajari selama ini struktur kontrol yang pertama adalah struktur kontrol sekuensial, ya, di mana sekuensial ini artinya adalah Anda hanya melakukan tahapan-tahapan yang bersifat lurus ya, yang bersifat lurus saja, next dan seterusnya. Lalu kemudian Anda juga sudah mempelajari percabangan, ya ini percabangan sudah kita pelajari dan sifatnya adalah dengan menggunakan if ya, seperti ini. Di sini ada kondisi, lalu terdapat 2 pilihan, yaitu yes atau no. Kalau no berarti false, sedangkan yes berarti true. Lalu kemudian berikutnya yang paling terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah perulangan. Kalau Anda lihat dari berbagai macam yang ada, ini ya, ada 3. Bedanya hanya di bagian ini kondisi tetap, lalu kemudian ini false tetap, lalu kemudian di sini true tetap, ya, melakukan suatu proses di sini. Ini input biasanya, ini juga input, ya. Bedanya adalah di bagian ini terdapat loop atau kembali lagi ke posisi semula. Jadi ini adalah loop. Loop itu artinya ulang ya, mengulang. Nah, karena kondisi tertentu, maka dia kembali ke posisi ini lagi, yang artinya mengulang kembali. Oke, nanti kita mulai sekuensial ya sudah, lalu terakhir kita bahas tentang perulangan ini. Nah, ini adalah contoh kasus di mana Anda bisa membuat program seperti ini ya. Terus kemudian programnya harus menampilkan sesuatu yang berulang. Nah, kalimat yang berulang ini sama persis atau sama saja. Nah, kalau Anda buat aplikasi seperti ini tentunya bisa dengan cara manual, yaitu dengan cara ditampilkan, di print satu persatu ya, itu bisa dilakukan. Print satu persatu, ini print manual, atau dengan loop. Pilihannya begitu. Kalau loop ini bisa dibilang otomatis. Ya. Nah, kita akan lihat masing-masing caranya. Ini kalau cara perulangan dengan menggunakan Python ya. Ini Python, terus kemudian caranya manual. Kalau cara manual berarti Anda harus menggunakan perintah print karena mau menampilkan ya. Tulisannya sama, ini tulisannya semua sama ya. Tampilannya sama semua. Lalu kemudian diikuti dengan perintah berikutnya, diikuti dengan perintah berikutnya, diikuti dengan perintah berikutnya, dan seterusnya sampai 10 kali dalam hal ini. Jadi ini sama semua diulang-ulang ya. Ini sama diulang. Nah, sama semua tapi diulang. Nah, ini secara manual, dilakukan secara manual. Nah, bagaimana cara mengotomatisasi? Mestinya kalau namanya programming kan berarti otomatis ya. Nah, bagaimana caranya mengotomatisasinya? Oke, nah kita akan masuk mempelajari tentang materi hari ini yaitu perulangan sederhana. Perulangan sederhana dilakukan dalam mengerjakan suatu perintah atau beberapa perintah, jadi bisa satu atau beberapa ya, ini ada satu atau beberapa
secara berulang-ulang ya, ini sesuai dengan yang diinginkan. Nah, perulangan sederhana berarti perulangan itu hanya membutuhkan satu kali saja, satu kali perulangan saja. Jadi tidak berkali-kali ya, itu adalah perulangan sederhana. Lalu kemudian di dalam perulangan sederhana tidak ada nested loop, tidak ada loop di dalam loop. Nah, jadi tidak ada loop di dalam loop. Ini pada perulangan sederhana. Lalu ini adalah contohnya, ya, contoh perulangan. Contoh perulangan pada Python, ini kita coba mengulang tampilan tadi, kalimat ini semuanya sama, berulang-ulang, tapi dilakukan dengan menggunakan for atau perintah for. Yang pertama, kita harus lihat, ya, ini tampilan yang awal, yaitu adanya perintah for. Lalu kemudian ini adalah variabel, variabelnya i ya pertama, lalu kemudian ada keyword kedua in, lalu kemudian ada keyword ketiga range, terus ada 3 data ya. Yang pertama ini adalah start, ini adalah sampai ya. Yang ini adalah step ya. Ini ya, kenaikannya satu per satu. Dan jangan lupa ada titik 2-nya, karena Python menggunakan titik 2. Ya, jadi nanti ada contoh yang lebih jelas ya. For, i, in, range, kurung, 1,11,1. Ini ada komanya ya di sini ya. Ini cuma ketutupan ya, ini ada koma di sini. Nah, kenapa kok 1,11,1? Ini karena pertama i adalah variabel untuk mengulang ya, untuk menjalankan perulangan itu. Lalu kemudian mulai dari berapa? Mulai dari 1 startnya. Lalu 11, kenapa 11? Karena Python itu mengulangnya dari 1 sampai dengan bilangan yang disebutkan minus 1. Karena kita mau menampilkan 1 sampai 10, berarti kita harus menambah 1 supaya 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Jadi kita akan mengulang sebanyak 10 kali. 1,11 yaitu dalam hal ini adalah 11 dikurangi 1, terus kemudian koma 1 lagi ini artinya adalah ini ya step ya, ini stepnya ya. Lalu tampilkan kalimat yang akan diulang. Nah, cukup seperti itu karena Python tidak ada bikin n, kurung kurawal dan sebagainya. Nah, tampilannya adalah 10 kali ya, ini 10 kali. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita mengulang sebanyak 10 kali. Tampilannya adalah kalimat ini berulang, semuanya sama, berulang-ulang, dan seterusnya sebanyak 10 kali. Oke, jadi lakukan hal ini sebanyak 10 kali. Nah, hasilnya gini ya, hasilnya seperti ini, tampilan yang sama sebanyak 10 kali. Oke, tampilan pertama, tampilan kedua, tampilan ketiga, tampilan keempat, tampilan kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, terus kemudian bentuk perulangan apakah hanya for? Tidak ya. Ada perulangan for, ada perulangan while. Perulangan for ini berarti perulangannya sudah ditentukan dari awal. Jadi sudah tahu ya, start, terus kemudian sampai atau finish ya, terus step. Jadi ngulangnya itu berapa. Contoh tadi 1, 11, 1. 1 itu startnya 1, finishnya 11 kurangi 1, dan stepnya 1. Jadi lompatnya 1. Step itu sama saja dengan lompat ya. Nah, kemudian perulangan while. Perulangan ini berdasarkan suatu syarat atau kondisi. Jadi ini lebih menurut saya lebih kompleks karena adanya syarat dan kondisi. Pengecekan syarat atau kondisi dilakukan di awal program. Jadi dilakukan di awal program. Kalau suatu perulangan while ini di awal sudah dicek dan ternyata tidak memenuhi syarat ya, kondisinya tidak memenuhi, maka tidak akan dijalankan. Oke, karakteristik pertama for. For ini biasanya digunakan untuk perulangan yang batasnya sudah diketahui dengan jelas. Misalnya sekian kali. Jadi di sini sudah jelas sekali, misalnya X kali gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Sudah jelas.
Kemudian memerlukan dua buah penanda, nih ya, memerlukan dua buah penanda awal dan akhir. Lalu ada tambahan step, ya, step perulangannya atau lompatannya. Nah, di sini terdapat counter awal, counter akhir, contohnya adalah 1 sampai 11. Lalu step ini berarti yang terakhir. Lalu nilai penghitung atau counter akan berubah otomatis, bisa bertambah atau bisa berkurang. Ini kan contohnya naik ya, 1 sampai 10 di sini. Kalau Anda mau turun bisa ya, 10 sampai, misalnya mau sampai 2, berarti 10 sampai 1. Karena sampai itu selalu berkurang 1 ya. Jadi kalau Anda mau 10 sampai 1, berarti harusnya ini 0 ya. 10 sampai 1 ini. Lalu stepnya harusnya minus. Kalau mau turun ya, ini turun ya. Ini turun, sedangkan ini naik. Ini turun, ini naik. Oke, kenapa? Karena minus 1 itu berarti turun. Nah, terus kemudian bentuk perulangan for pada Python, ini ya. Ini adalah pertama for, harus ada for-nya ya. Yang kedua indeksnya. Indeks itu adalah variabel. Terus kemudian in, ini wajib. Range, ini wajib juga. Banyaknya perulangan. Nah, banyaknya perulangan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu start, terus kemudian stop atau finish, lalu step, ya, loop, stepnya ya, stepnya satu persatu atau dua dan sebagainya. Kalau perulangannya naik, berarti ini contohnya 1,11,1. Kalau perulangannya turun, berarti 11,0,1. Misalnya ini 10. Dari 10 sampai 1. Min 1, karena turun kan. Nah, lalu kemudian Anda bisa menjalankan perintah-perintah di bawahnya. Tab, jangan lupa ada titik 2 ya di sini. Lalu kode yang bagian berikutnya, karena ini tabnya ke sebelah kiri, maka kode ini tidak akan diulang karena berada di luar for. Perhatikan itu. Oke, ini adalah mengulang sebanyak 500 baris. Nah, ini contohnya. Pemrograman itu mudah. Kita akan tampilkan sebanyak 500 baris, maka perintahnya for i in range, ini in ya, ini in range 500. Nah, berarti dari 0 ya, dalam hal ini 0 sampai dengan 499. Lalu ditampilkan tulisannya pemrograman itu mudah. Nah, Anda tidak perlu menyebutkan secara lengkap di sini ya, tidak perlu lengkap. Boleh cuma seperti ini saja. Ini berarti artinya dari 0 sampai 499. Nah, ini yang lainnya ya. Ini berarti kalau seperti ini saya ubah ya, ini dari 0 sampai 49. Ya, dari 0 sampai 49. Lalu kemudian yang ini berarti dari 50 sampai sampai 1. Karena 0 ya, ini terakhirnya kan 0. Kalau ini dari 0 sampai 49. 0 sampai 49. Sedangkan yang ini 50 sampai 1. Betul. Terus stepnya min 1. Kalau ini tidak perlu ada step karena naik. Oke, seperti itu. Terus, ini contoh. Kita sering sekali nanti akan menggunakan counter. Counter ini adalah I-nya, indeksnya. Nah, ini paling sering kita akan gunakan. Contoh, tampilkan tulisan bilangan 1 sampai 20. Yang terus dicek di tampilannya itu apakah genap atau ganjil. Anda tahu ya, 1 itu ganjil, 2 itu genap, 3 itu ganjil, dan seterusnya. Bagaimana cara menampilkan tulisan seperti ini? Anda pasti tahu bahwa 1 itu ganjil, 2 itu genap ya. Berarti ada apa di sini? Supaya bisa menampilkan seperti ini, tentu ada yang namanya kondisional atau if ya. Dalam hal ini adalah if. Jadi di sini dicek satu persatu. Yang dicek apanya? Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Yang dicek adalah ini, angka 1, 2 ini. Ya, 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah dicek. Nah, dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini berasal dari counter atau yang disebut dengan indeks. Oke. Jadi Anda ngeceknya adalah indeksnya. Oke, nah inilah kegunaannya, counter atau sentinel, sering disebut dengan sentinel atau counter atau indeks. Ya, jadi paling sering orang ngomongnya adalah
counter, sentinel, atau indeks. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai dengan 20. Nah, di sini Anda tugasnya adalah mengetahui apakah ganjil apa genap, gitu kan. Nah, ini yang harus diketahui, ganjil apa genap. Nah, cara mengetahuinya harus pakai if. If apa? If I, gitu ya. If I. If I. Nah, if I atau if index. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat programnya. Nah, ini adalah contoh programnya. Jadi Anda tetap looping biasa dari 1 sampai dengan 19 kalau ini. Ya, dari 1 sampai dengan 19. Kalau Anda pengen sampai 20, berarti sini harus sampai 21 ya. Nah, terus berarti sampai 20. Silahkan Anda ubah. Nah, terus dicek di sini apakah I sama I modulus. Ini adalah modulus ya. Ini modulus. Nah, modulus adalah sisa hasil bagi. I-nya berarti berapa? Mulai jalan dari 1 sampai 20 di sini. Berarti 1 modulus 2. Nah, 1 habis atau enggak dibagi 2? Kan tidak. Hasilnya berapa? 1. Jadi kalau 1 maka bilangannya ganjil. Kalau 0 contohnya 2. 2 modulus 2 berapa? Habis kan? 2 habis dibagi 2? Habis. Maka dia genap. Begitu ya. Kita akan coba untuk mendemokan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Misalnya, kita akan mendemokan tentang ulangan yang tadi. For ya, I, in, range, ya kan, 500 misalnya. 50 saja dulu. 50 lalu kemudian print halo. Nah, kita akan tampilkan hasilnya. Oke, dia akan menampilkan jumlah 50 halo. Ya, 50 halo. Oke, terus kemudian kita juga bisa menggunakan cara kedua. I, in, range. Misalnya mulai dari 0 sampai dengan 10 ya. Terus 1 ya. 1 itu artinya naik ya. Nah, ini Anda bisa print I-nya. Jadi I-nya yang kita print. Kalau I-nya yang di print berarti akan dia nampilin dari 0 sampai 9. Nah, ini ya hasilnya 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9. Oke. Nah, beda dengan kalau kita mulai dari 1 sampai 10, berarti artinya kita jalankan dari 1 sampai 9. Jadi kalau Anda pengen 10-nya tampil, ini harus 11. Ya, kita jalankan lagi, maka hasilnya 1 sampai 10 ya. Nah, ini kalau mau dibalik, Anda bisa balik, misalnya dari 10 sampai dengan 0. 0, terus ini dikasih min 1. Min 1 itu berarti mundur. 10, 9, 8 sampai 1 ya. Ingat nolnya tidak ikut. Mari kita lihat, tampilkan. Nah, 10 sampai 1. Nah, ini adalah contoh untuk perulangan menggunakan for. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita akan lihat demo soal. Tampilkan bilangan bulat positif kelipatan 4 yang nilainya kurang dari 100. Terus, kalau kelipatan 4 positif, berarti artinya solusinya kita harus melakukan perulangan dari 1 sampai 99 ya. Terus awalnya 1, akhirnya 99. Dalam Python berarti 1 sampai 100 ya, karena 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Lalu kelipatan 4 berarti sama dengan kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3 dan sebagainya. Dalam hal ini adalah modulus 4.
ya. Jadi kalau modulus 4 sama dengan 0 habis, maka artinya adalah dia kelipatan 4. Jadi tampilannya nanti 4, 8 dan seterusnya ya. Mari kita lihat demo programnya. Nah, Anda mau menampilkan bilangan kelipatan 4. Kan jelas ya, dari 1 sampai 99. Berarti I in range ya. Mulai dari 1 sampai 100 karena dikurangi 1 ya. Lalu kemudian maju, oke nggak masalah kalau mau ditulis. Terus kemudian Anda cek jika I modulus 4 sama dengan 0, maka tampilkan I-nya. Oke, kita jalankan. Nah, di sini Anda bisa lihat mulai dari 1 modulus 4. Nah, kenapa keluar ini ya? Ini kita hapus dulu ya. Ini kita tutup dulu. Kita cut dulu biar nggak bingung. Oke, kita jalankan sekarang. Nah, ini mulai dari 4 ya, bukan dari 1 tapi mulai dari 4. 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Ini kalau mau di-clear. Nah, coba kita jalankan. 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Oke. Ya, berarti soal ini sudah bisa dijawab ya. Lalu kemudian berikutnya adalah bentuk perulangan kedua, yaitu bentuk perulangan while. Bentuk perulangan while ini beda dengan for, digunakan pada saat jumlah perulangannya tidak diketahui secara pasti. Bentuk for dapat diubah menjadi bentuk while, tapi tidak semua bentuk while dapat diubah menjadi bentuk for. Ya. Jadi for dapat pasti bisa diubah menjadi while, tapi tidak sebaliknya. Kemudian, jika kondisi atau syarat tidak dipenuhi di dalam while, maka perintah perulangannya tidak akan dikerjakan. Tidak akan dikerjakan dalam arti karena kondisinya false. Nah, bentuk umum perulangan while pada Python ini adalah, Anda bisa lihat, inisialisasi ya awal ini di sini tidak ada di for ya. Di sini ada inisialisasi awal, counter, ini tidak ada titik koma ya di sini ya. Lalu kemudian while itu sendiri, lalu perintah-perintah yang akan diulang, terus ada bagian lain yaitu increment, decrement. Terus kemudian baris ini tidak diulang, ini tadi sudah dijelaskan. Jadi yang perlu diperhatikan ada inisialisasi. Yang kedua ada while-nya. Ya, jadi inisialisasi while ini tahapan 1, tahapan 2, lalu tahapan perintahnya, terus tahapan increment decrement, terus kemudian selesai. Ini adalah init ya, bisa dibilang ini init. Lalu kemudian ini adalah while-nya, terus kemudian perulangannya, terus kemudian ini adalah increment atau decrement, naik atau turun. Nah, bentuknya seperti itu ya. Nah, ini karakteristiknya, bedanya dengan for adalah karakteristik while dilakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan. While itu dilakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu di awal. Jika kondisinya bernilai true atau memenuhi syarat, maka perulangan akan dilakukan. Tapi jika tidak, maka tidak akan dilakukan. Jadi ada kemungkinan tidak dikerjakan kalau kondisi di awalnya sudah salah. Block statement perintah tidak harus ada, artinya Anda bisa membuat perintah while true gitu misalnya, tapi tidak perlu ada isinya, tidak perlu ada coding apapun di dalamnya. Jadi dia hanya ngulang tapi tidak melakukan apa-apa. Oke, terus kemudian struktur tanpa statement atau perintah akan tetap dapat dilakukan selama masih true. Jadi selama true dia akan tetap dikerjakan. Perulangan akan terus-menerus dilakukan sampai dengan kondisinya false. Oke, lalu kemudian ini adalah flowchart-nya, ya, flowchart yang sudah diajarkan di pertemuan awal, inisialisasi, ini sudah,
init ya. Init biasanya ditulis misalnya I sama dengan 1 atau I sama dengan 0. Ini startnya istilahnya bisa dibilang. Lalu kemudian turun ke bawah, pemeriksaan kondisi ini adalah if biasanya ya. Atau di dalam while ini if-nya kan implisit ya, tidak terlihat. Lalu kemudian jika kondisinya false, maka dia akan keluar dari perulangan. Kalau kondisinya true, dia akan lanjut ke perintah ya. Dia mengerjakan apa? Lalu jangan lupa ada increment decrement. Ya, increment decrement ini misalnya gimana? I sama dengan I plus 1 atau I sama dengan I min 1. Nah, misalnya begitu. Buat apa? Buat mengubah I-nya. Supaya I-nya bisa berubah. Karena kalau I-nya tidak berubah, maka dia tidak akan bisa berhenti. Nah, dalam perulangan while ini sama dengan for pada prinsipnya ya. Cuman for itu sudah jelas tempatnya ya. Ada bagian awal, ada bagian kondisi, ada bagian naik atau turun. Di bagian for itu sudah jelas. Sedangkan di while tidak. Jadi ada kemungkinan di dalam pemrograman pakai while ini akan lupa ya. Kalau Anda lupa, maka otomatis nanti jadinya hang. Jadi gampang sekali membuat aplikasi hang karena tidak pernah berhenti perulangannya. Oke, contoh satu ini adalah buatlah sebuah program yang meminta input bilangan bulat positif, di mana dia berarti lebih besar dari 1. Program akan menampilkan deret bilangan. Jadi dia menampilkan deret ya. Jika bilangannya genap, ya jika angkanya genap gitu, meminta input kan, berarti inputan dari usernya ternyata genap, maka suku berikutnya adalah bilangan tersebut dibagi 2. Berarti deret berikutnya, angka berikutnya itu adalah bilangan tersebut dibagi 2. Jika inputannya ganjil, maka suku berikutnya adalah bilangan tersebut dikali 3 ditambah 1. Lakukan terus-menerus, loop turun ke bawah, mungkin gitu ya, sampai didapatkan bilangannya itu 1. Pertanyaannya adalah berapa kali? Ya, berapa kali perhitungan itu dilakukan. Nah, contohnya ini, contoh bilangannya adalah 7. Bilangan 7, maka hasilnya pertama apa? Kita lihat. 7 itu bilangannya kan ganjil. Kalau bilangannya ganjil, maka suku berikutnya adalah bilangan tersebut dikali 3 tambah 1. Berarti 7 dikali 3 berapa? 21 ditambah 1, 22. Berarti ini ya, yang pertama 22 berasal dari 7 dikali 3 ditambah 1. Ternyata hasilnya genap. Habis genap berarti 22 dibagi 2 sama dengan 11. Terus 11 kali 3 tambah 1, 34. 34 genap, terus dibagi 2, 17. 52 dan seterusnya sampai hasil akhirnya adalah 1. Kalau 1 berhenti. Jadi pertanyaannya adalah seberapa kali diulang. Kita tidak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena kita harus hitung dulu. Sehingga programnya tidak akan bisa dengan mudah mengetahui berapa kali dilakukan. Sehingga pakai for akan sulit. Karena for itu kan jelas terlihat. I mulai dari berapa sampai dengan berapa. Nah di sini kesulitan. Kita nggak tahu dari mulai dari berapa sampai berapa. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengulang terus sampai kondisinya benar. Sampai kondisinya 1 misalnya begitu. Berhenti. Oleh karena itu kita harus menggunakan while. Yang paling cocok pakainya while. Jadi for itu akan sulit ya. Di sini for sulit. While oke. Kenapa? Karena for itu harus ada start dan stop. Pertanyaannya stopnya berapa? Kita nggak tahu ya. Nah, ini yang berikutnya sama saja jumlahnya beda-beda ya. Yang ini berapa kali, yang ini berapa kali gitu ya. Jadi beda-beda jumlahnya. Tergantung inputan awal. Oke, ini jawabannya. Jawaban soal 1 dengan menggunakan Python. Yang pertama, kita harus menerima inputan. Ya, menerima inputan bilangannya. Lalu kemudian Anda looping. Nah, ini loopingnya ini, inputannya ini kan ya, diterima di dalam input ya, variabel input. Lalu dijadikan integer dulu, jangan lupa karena inputnya itu string, ya kan? String itu tidak bisa dihitung, maka harus diubah menjadi integer dulu. Ya. String harus diubah menjadi integer dulu. Lalu setelah itu Anda harus while ya, input tidak sama dengan 1. Selama input tidak sama dengan 1. Jadi kalau inputnya belum 1, maka lakukan perintah ini. Jika inputnya modulus 2 genap sama dengan 1, ini berarti ganjil ya. Jika ganjil, maka input dikali 3 ditambah 1 sesuai dengan soal tadi. Selain itu, jika input
dibagi 2. Nah, kenapa harus pakai slash-slashnya 2? Ini artinya biar bilangannya dibagi menjadi integer. Jadi bilangannya bulat. Ya, supaya bilangannya bulat. Ini pakainya baginya 2. Kalau baginya 1 itu nanti pakai koma-koma. Oke, lalu ditampilkan inputnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan lihat programnya. Ini ya. Misal berarti kita misalnya inputannya kita set aja di sini ya. Inputannya 7. Lalu kemudian Anda while input tidak sama dengan 1, maka jika input modulus 2 sama dengan 1, maka input sama dengan input dikali 3 ditambah 1. Selain itu, maka input sama dengan input bagi 2. Terus tampilkan input. Nah, tampilkan inputnya di dalam ya. Nah, ditampilkan di dalam. Jadi di loop. Mari kita jalankan. Hasilnya 22, 11, 34, 17. Kayak tadi ya yang ada di slide. Sampai dengan 1. Oke, seperti itu hasilnya. Ya. Nah, ini dari 22, 11, dan seterusnya. Sampai 1. Anda bisa ganti-ganti di sini. Ya, menjadi misalnya 11 tadi. Kita jalankan. Ini juga bisa. Hasilnya ini ya 34, 17, 52 dan seterusnya sampai 1. Oke, seperti itu. Ini adalah soal yang harus pakai while. Kita tidak bisa pakai for karena kita tidak tahu berhentinya kapan. Oke, kita akan lihat contoh 2. Contoh 2 ini ada seseorang yang ingin menghitung rata-rata nilai ujian sejumlah siswa dengan menggunakan program. Pertama kali Stefano akan menginputkan jumlah siswa yang dihitung, kemudian memasukkan satu persatu nilainya, lalu menghitung rata-rata. Jadi yang pertama jumlah siswanya adalah dinamis. Jumlah siswanya dinamis, nih, N, dinamis. Dinamis ya. Nah ini. Nah terus kemudian inputannya berarti kan sesuai dengan N-nya. Sesuai dengan N-nya. Kita nggak tahu berapa. Oke, terus berarti ini contoh inputnya 5, masukkan 5 kali ya. Ini berarti kan 5 kali ya. Nah, ini 5 kali. Oke, karena ininya 5. Lalu rata-ratanya 50. Terus yang lain ini adalah 7. Di sini 7 kali. Ini hasilnya rata-ratanya 71,29. Jadi di sini ada unsur N ya. Unsur dinamis. Lalu tampilkan. Nah, kira-kira gimana programnya? Pertama Anda harus menanyakan pada pengguna jumlahnya berapa ya. Jumlahnya N. Setelah itu Anda harus looping dari 1 sampai N. Ya, dari 1 sampai N plus 1 kalau di Python. Meminta inputan lagi dari pengguna. Selama Anda input, ini kan looping nih ya. Ini kan ngulang-ulang terus ya. Nah, ini ngulang-ulang terus. Sehingga nih ya, ngulang-ulang terus. Jadi ini harus ditampung. Ditampung nilainya 60. Terus kemudian dijumlahkan dengan berikutnya. Dijumlahkan lagi dengan berikutnya. Dijumlahkan lagi dengan berikutnya. Dijumlahkan lagi dengan berikutnya. Terakhir di total berapa? Dibagi N. Total dibagi N. Berarti rata-rata sama dengan total dibagi N. Seperti itu ya. Nah, ini adalah source code pertama pakai for, source code kedua pakai while. Ya. For pertama ini, Anda bisa lihat ini jumlah siswanya, lalu kemudian totalnya pertama di set 0, ini harus ya, ini namanya init ya. Nah, terus ini per input, lalu kemudian Anda harus ngeloop dari 1 sampai N plus 1, masukkan nilainya, ini masukkan nilainya, lalu kemudian total dijumlahkan, lalu jangan lupa I-nya ditambah 1, ini tidak harus ada ya, ini tidak harus ada,
dihapus saja. Lalu kemudian rata-rata total dibagi N, terus ditampilin. Pakai while sama, Anda bisa lihat ini ada initnya 2 kali. Ini juga ya, init 2 kali, lalu kemudian looping, terus ini masukkan nilai, di total, ini harus ada, ini harus ada. Ini kalau ini bisa dicoret ya, kalau yang ini harus ada. Karena kalau ini nggak ada ya, ini bahaya, ini bisa hang. Kenapa? Karena kalau I-nya tidak ditambah, maka I-nya tetap satu, berapa ini? I-nya tetap satu terus ya. I-nya akan tetap satu terus. Kalau I-nya tetap satu terus, dia akan tetap terjebak di dalam looping dan akhirnya tidak bisa keluar, artinya hang. Oke, seperti itu. Mau dicoba? Kita bisa coba di sini. Anggap N-nya berapa? 5 ya. Terus kemudian for I in range 1, N plus 1 ya. Terus kemudian Anda tanyakan data sama dengan integer input. Nah ini ya. Nilainya berapa, lalu kemudian total plus sama dengan data ya, ini totalnya harus di set dulu 0 pertama kali ya, lalu kemudian selesai. Kalau sudah selesai, lalu kemudian rata-ratanya total dibagi N, terus tampilkan seperti itu. Oke, kita jalankan. Nah ini pertama 10 ditambah 30 berarti 40, 40 ditambah 60 100, 100 ditambah 20 120 tambah 30 150, 150 bagi 5 hasilnya 30. Oke, seperti itu ya. Nah, di dalam for ini tidak perlu ada yang namanya I plus 1 ya, tidak perlu karena ini sudah pasti jalan ya, ini sudah pasti jalan. Sedangkan kalau pakai while itu harus I plus 1 karena while itu tidak otomatis. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk perulangan do while ini tidak kita bahas ya karena kita hapus karena tidak ada di Python. Ya, bentuk perulangan berikutnya adalah contoh langsung ya. Ini contoh langsung. Contoh 3. Buatlah program yang menerima input berupa bilangan bulat. Ya, program akan berhenti menerima input saat dimasukkan angka min 999. Saat program berhenti, maka dia akan menampilkan jumlah seluruh input yang telah dimasukkan. Berarti di total maksudnya ya, di total. Pertanyaan seperti ini, menerima input bilangan bulat, itu kita tidak tahu dia akan berhenti sampai kapan. Ya berhentinya ya saat memasukkan angka min 999, ya kan? Berarti gimana caranya? Bisa pakai for nggak? Nggak bisa ya, karena tidak tahu kapan selesainya. Solusinya berarti program akan meminta input bilangan bulat, dia terus-menerus menerima input jika belum memasukkan angka min 999. Program menghitung jumlah seluruh input yang telah dimasukkan, artinya di total satu persatu ya, dijumlahkan begitu. Nah, ini contohnya program menerima input, kalau baru pertama kali menerima langsung min 999, maka langsung jumlah seluruh inputannya 0, karena belum ada apapun datanya. Ini contoh misalnya masukkan input 34, lalu kemudian menampilkan min 999, maka jumlah seluruh input adalah 34, karena bilangannya baru 1 ya, bilangannya baru 1, yaitu min, baru 1 yaitu 34. Jadi ini totalnya juga 34. Lalu kemudian ini total 30 tambah 60 tambah 120 tambah 150, totalnya adalah 360. Begitu ya cara kerjanya. Lalu program Python-nya seperti apa? Anda harus buat pertama adalah
Ini totalnya dinolin dulu, lalu kita tidak tahu ya sampai kapan, ya kan? Beda dengan yang tadi. Kalau yang sebelumnya, contoh kasus sebelumnya adalah kita akan ngulang sampai 1, gitu kan. Nah, kalau ini tidak, maka kita harus mengulang sampai selama-lamanya sebenarnya bisa dibilang, selama masih true, sehingga di sini while true ya. Tidak ada kejelasan sampai kapan. Nah, terus pakai apa menghentikannya? Suatu program pasti harus berhenti. Maka harus pakai if. Kapan berhentinya? Kalau Anda tadi lihat, berhenti jika inputnya itu min 999. Nah, ini ya. Inputnya kalau ini berhenti. Sehingga di sini inputnya kalau enggak min 999, ini kalau tidak ya. Kalau tidak, maka jalan terus. Totalnya dijumlahin terus. Selain itu break. Nah, ini break itu artinya berhenti ya. Berhenti. Berarti menghentikan perulangan. Oke, terus di total. Totalnya dijumlahkan. Oke, seperti itu. Hasilnya sama. Lalu kemudian ada contoh keempat. Buatlah sebuah program tebak angka. Program akan mengenerate sebuah bilangan acak dalam rentang 1 sampai 200 yang harus ditebak oleh penggunanya. Program memberi petunjuk ya jika tebakannya tidak benar. Jadi ini rentangnya dari 1 sampai 200. Petunjuk berupa bilangan tebakan Anda terlalu besar kalau ternyata misalnya gini, angka yang mau ditebak adalah 50. Terus kemudian ternyata Anda menebak 70. Berarti kan tebakan Anda terlalu besar. Nah, jika tebakan benar, maka tampilkan tebakan benar. Oke. Tambahkan mekanisme perhitungan skor berdasarkan jumlah menebak. Oke, sebelum kita bahas, kita akan demo dulu ya. Oke, ini adalah programnya. Programnya sudah saya paste di sini ya. Kita bisa lihat program yang pertama, dia import OS. Oke, kenapa? Supaya bisa bisa merandom. Lalu kemudian yang kedua import random ya. Terus Anda bisa lihat cara merandomnya adalah Anda harus memanggil fungsi random ini ya. Dot random integer dari 1 sampai 200. Di dalam kasus nomor 4 ini kita tidak tahu berapa kali perulangan akan dilakukan. Tergantung usernya bisa menebak atau tidak. Selama masih true ya ini, selama benar, maka Anda harus meminta tebakan dari pengguna. Jika tebakan sama dengan angka yang di random, maka tebakannya berarti benar. Nah, pada saat benar, baru di break. Ya, break ini buat keluar. Ya. Lalu kemudian, jika tebakan ternyata lebih besar dari angka, maka bilang terlalu besar. Jika tebakan kurang dari angka, maka terlalu kecil. Oke, kita jalankan. Tebakannya misalnya kita menebak 50. Wah, terlalu kecil. Berarti kita tebak 100 misalnya. Terlalu besar. Oke, berarti 70. 70 terlalu besar, 60 misalnya. 60 terlalu besar lagi, berarti 55 misalnya. Wah, benar. Nah, ini contohnya. Jadi kita tidak tahu berhentinya kapan, kita juga tidak ngerti randomannya berapa. Ini contoh untuk program pada slide ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini recapnya ya. Recapnya yang pertama adalah perulangan memiliki dua macam, yaitu ada for dan while. Jumlah perulangannya diketahui secara pasti, itu adalah for ya. Ini yang diketahui secara pasti for. Ini pasti ya, terlihat ini pasti. Sedangkan jumlah perulangannya berdasarkan kondisi kita nggak tahu pasti, itu pakainya while. Terus kemudian ringkasan berikutnya adalah jumlah perulangan diketahui ya, sedangkan while itu belum tentu gitu ya. Pengecekan kondisi ya dilakukan terus-menerus, sedangkan while itu ada hanya di awal saja. Lalu jumlah perulangan minimumnya sesuai dengan jumlah perulangan pada for, sedangkan while perulangan minimumnya 0, artinya bisa tidak dijalankan. Gitu ya. Oke, terus berikutnya tentang break dan continue. Break digunakan untuk menghentikan perulangan pada kondisi-kondisi tertentu. Ya.
break digunakan untuk menghentikan perulangan untuk kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan continue digunakan untuk men-skip. Anda harus lihat, perhatikan, ini menghentikan, seperti tadi keluar ya, ini keluar. Sedangkan yang ini skip. Skip itu artinya bypass. Jadi dilewati. Dilewati. Oke, nah. Kita lanjutkan. Ini tadi break, ini misalnya. Dari I mulai dari 1 sampai dengan 999 ya kan, ditampilin I-nya berarti 1, 2, 3, 4. Nah pada saat I-nya 10 break, berarti 5, ini kalau 6, 7, 8, 9, 10 tampil enggak? 10 tampil enggak? Kalau Anda lihat di sini print dulu, karena print dulu berarti tampil dong ya. Sedangkan yang bawah sama dari 1 sampai 1000, dari 1 sampai 99 ya. Tapi di sini printnya di bawah. Berarti dicek dulu kan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jika I-nya 10 break, padahal belum ditampilin, berarti ini tidak muncul. Begitu ya. Itu adalah tentang break. Ini flowchart-nya. Silahkan Anda pause video ini. Ya, ini yang flowchart kedua. Jadi bedanya Anda bisa lihat. Ini mengoutput dulu, sedangkan ini outputnya di dalam ya. Jadi karena ini mengoutput berarti dia akan tampil, sedangkan yang ini tidak. Oke, berikutnya continue. Continue ini berarti skip ya. Skip. Kita lihat dari 1 sampai 10 berarti dari 1 sampai 9 ya kan. Jika I-nya 5 continue, berarti dia akan nampilin kan ini print 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada saat I-nya 5 continue, berarti dia belum sempat ngeprint. Belum sempat ngeprint berarti ini hilang. 1, 2, 3, 4 continue, lalu 6, 7, 8, 9 sudah selesai. Nah, beda dengan bawah ya. Dari 1 sampai 9 juga print dulu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 juga di print. Lalu di sini ternyata setelah 5 continue. Lah, continue itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena di bawahnya continue kosong. Ya kan? Karena di bawahnya continue kosong berarti dia akan naik lagi, nggak ada gunanya. Jadi continue itu dia akan kembali ke atas lagi. Berarti ini 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak berguna continue-nya. Ini flowchart-nya, silahkan Anda pause video ini ya untuk bisa melihat flowchart-nya atau lihat di slide-nya. Nah, kemudian ada program berupa barisan bintang. Nah, ini untuk menampilkan baris output sebagai berikut. Jadi kalau dimasukkan N-nya 2, maka bintangnya akan tampil 2. N-nya 4, maka bintangnya tampil 4. Nah, ini kalau ini gampang atau gimana? Atau sulit? Kalau menurut saya mudah sekali karena Anda tinggal ngeloop ya, sudah jelas N-nya, di mana. Ini juga sudah jelas, berarti bisa pakai for ya, I, in, range berapa? Dari 1 sampai N plus 1 ya. Terus kemudian titik 2, lalu kemudian Anda tampilkan print bintang sebanyak berapa terserah. Ini bintang, dan seterusnya. Cuma seperti itu. Ini juga sama. Ya, ini sama. Oke, nah kalau mau didemokan, ini akan bisa dilihat. Anda tinggal tanya, N-nya misalnya N-nya 5 ya. Berarti for I in range berapa? Misalnya tampilkan sebanyak N ya. N plus 1. Oke. Nah, di sini lalu kemudian sampai dengan dari 1 sampai N plus 1, oke. Terus Anda tampilkan print misalnya bintang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya begitu. Oke, kita jalankan. Hasilnya adalah 5 ya. Kalau ini diubah jadi 2, maka kita jalankan hasilnya 2. Tergantung N-nya. Jadi ini mudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang lebih sulit, yaitu kita akan menampilkan segitiga bintang, tapi
ada polanya. Jika n-nya masukkan 4, kita kan lihat ya, ini n-nya dimasukkan 4. Ini n-nya 4, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini n-nya 4. Tapi yang pertama ditampilkannya cuma 1, tampilkannya 2, tampilkannya 3, tampilkannya 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ini barisnya tetap 6. Ya, barisnya tetap 6. Ini juga barisnya tetap 4. Tapi tampilannya bintangnya cuma 1 dan seterusnya. Kalau model seperti ini Anda harus pakai cara apa? Caranya adalah dengan dua loop, nested loop. Ini masuk di dalam perulangan kompleks ya, di dalam perulangan kompleks. Nah, di dalam perulangan kompleks, perulangannya itu lebih dari 1. Perulangan lebih dari 1 artinya apa? Perulangannya 2 gitu ya, menggunakan 2. Nah, 2 perulangan ini biasanya di dalam ada yang namanya inner loop dan ada yang namanya outer loop. Inner loop itu menggunakan J ya biasanya, lalu kemudian outer loop menggunakan I. Ini misalnya outer loop menggunakan I, inner loop menggunakan J. Nah, kita lihat contohnya. N sama dengan 6. Berarti Anda tahu untuk barisnya ada 6, ya kan? Ada 6 baris, sedangkan kolomnya ada 1 sampai 6. Ya, bintangnya itu 1 sampai 6. Beda-beda ya. Nah, ini contohnya. N-nya sama dengan 6, ya, maka tampilannya seperti itu. N-nya 10, tampilannya seperti itu. Mari kita akan coba buat programnya. Di sini berarti kan pertanyaannya adalah N-nya 6. Ya, lalu kemudian yang pertama I itu adalah untuk barisnya in range, ya kan? Mulai dari 1 sampai N plus 1. Ya kan? Terus kemudian bawahnya, dalamnya adalah for J in range 1 sampai berapa? Nah, pada saat baris pertama, kita bisa lihat di sini slide-nya. Pada saat baris pertama, kolomnya 1. Baris 1, kolom 1. Baris 2, kolom 2. Baris 3, kolom 3. Baris 4, kolom 4. Baris 5, kolom 5. Jadi, artinya saat J-nya jalan, ini J kolom ya, itu berarti dia akan mengikuti I-nya. Dia mengikuti I-nya. Ya. Mengikuti I-nya. Oke, berarti ini di plus 1. Oke, sudah. Terus kemudian kita tampilkan print-nya. Nah, tapi print-nya ini nggak boleh ada enter. Maka kita harus gunakan supaya enternya nggak muncul. Enternya kapan? Enternya kalau kolomnya sudah habis. Nah, jadi ini ketika kolomnya sudah habis, lalu kemudian baru enter. Mari kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi N-nya 6, mulai dari 1 sampai 6, ya, ini kan sampai 6, N plus 1 ya. Lalu kemudian range-nya yang J itu yang dalam kolomnya. Kolomnya itu mulai dari 1 sampai I plus 1. Ya, kenapa harus I? Karena sesuai. Baris 1 kolomnya 1. Baris 2 kolomnya 2. Baris 3 kolomnya 3. Jadi kolom akan sesuai barisnya. Berarti sesuai dengan I-nya. Nah, ini berarti saya kasih keterangan. Ini adalah untuk baris. Ini untuk kolom. Atau sering disebut dengan inner. Ini outer. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini programnya ya. Nah, kemudian kita balik sekarang segitiganya. Jadi, sekarang kebalikannya yaitu tetap barisnya adalah 6 ya. Tapi pada saat barisnya 1, kolomnya 6. Pada saat barisnya 2, kolomnya 5 dan seterusnya. Nah, ini jadi terbalik. Oke, ini adalah contoh programnya. Kita akan membuat ya. Sebelum ke ini ya, kita akan buat programnya. Berarti tetap, ini kan tetap ya, untuk barisnya 6. Lalu kemudian J-nya ini. Pada saat 6, dia akan tampilinnya 6 gitu kan.
Dia akan tampilin 6. Berarti apa? Supaya bisa jadi 6, kita harus menggunakan I plus itu berapa? N dikurangi ya. N dikurangi I ya. I-nya mulai dari, berarti di sini kita pakai mulai dari 0. Biar lebih gampang. N-nya kan 6. Nah, terus kemudian sampai N. Oke, kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini berarti 0 sampai 5 betul barisnya, tapi ini yang salah ya. Nah, ini berarti dari 1 sampai, oh ini kurang, plus 1. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nah, kenapa harus di plus 1? Karena memang Python selalu kurang dari N-nya ya. Jadi harus ditambah 1 untuk bisa sampai ke berikutnya. Nah, ini harus digunakan plus 1-nya. N-nya kita mulai dari 0 sampai dengan N. Ini betul ya. 0 sampai 6. 0 sampai 6 itu kan berarti 0 sampai 5 ya. Karena kan plus 1. Lalu di sini 1 sampai N-nya 6. 6 dikurangi I. N dikurangi 6 dikurangi 0. Berarti 6 ya ditambah 1 berarti 1 sampai 6 muncul bintangnya. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Yaitu sekarang kebalik ya. Kalau tadi kan ini ya. Nah, sekarang modelnya beda lagi. Kalau pakai model seperti ini, maka barisnya tetap 6 ya, tapi kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 betul. Namun tidak sembarangan. Karena kenapa? Karena ada spasi di sini. Jadi ada spasinya. Ini ada spasi, ini juga ada spasi nih. Ini ada spasi, ini ada spasi, ini ada spasi. Nah, spasi ini harus kita print. Ya, jadi ada berapa spasi di sini? 5 spasi. 1 bintang. Oke, jadi ada polanya. 5 plus 1, 4 plus 2. Nah, yang di sebelah kiri ini berarti spasi ya. Oke. Ini spasinya. Seperti itu. Lalu yang di sebelah kanan ini bintang. Seperti itu. Nah, ini tampilannya, ini juga tampilannya. Kita akan coba buat programnya. Nah, di sini Anda menampilkan dari 1 sampai N ya, plus 1, seperti biasa, buat barisnya. Lalu kemudian di sini tetap ya bintangnya, berarti mulai dari 1 sampai dengan I plus 1. Oke, ini sama kayak bintang, tapi bedanya adalah kita harus ngeprint spasi dulu. Ya kan, ngeprint spasi dulu. Nah, ini untuk nampilin bintangnya, lalu untuk nampilin spasinya Anda harus buat lagi. Jadi ini kalau mau diurutkan K ya, ini K. Ini J. J in range 5, 4, 3, 2, 1 ya. 5 berarti 1 sampai I plus I saja. Ya kan? Terus kemudian ada print spasi. Kasih EN sama dengan petik-petik. Ini inner, ini berarti inner ya, kolom inner 1, ini kolom inner 2. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan. Oke, masih ada yang salah ya. Ini adalah spasi sejumlah 1 sampai 1. Padahal harusnya 5 ya. Spasinya 5. Oke. Berarti di sini N ya. N. N min I ya, seperti tadi ya. N min I. Berarti N-nya 6 dikurangi I kan, betul ya.
N min I berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti ini plus 1. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, betul ya. 1, N-nya 6, 6 dikurangi I, I-nya 1. Berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5, 5 ditambah 1. Supaya tetap jalan sampai 5, 1 sampai 5. Spasinya 5 kali, lalu kemudian di bawahnya ini untuk bintangnya sebanyak 1 kali. I plus 1. Nah, model-model perulangan dengan perulangan kompleks seperti ini biasanya menggunakan rumus matematis ya. Anda harus mencari polanya terlebih dahulu. Oke, bagian terakhir dari slide kita ini adalah latihan-latihan. Silahkan Anda seperti biasa di akhir pertemuan ini, Anda harus membuat latihan-latihan ini, mengerjakan latihan-latihan ini. Tidak terlalu sulit latihannya, ini hanya belum menggunakan perulangan kompleks. Ada 5 latihan ya. Pertama, menampilkan semua bilangan genap dari 1 sampai 20, menampilkan semua kelipatan 7 yang habis dibagi 2 dari 1 sampai 50, tabel harga fotokopian dari 1 sampai 100 lembar, di mana per lembar harganya 200, tampilkan harganya dalam bentuk tabel, begitu banyak. Buatlah program untuk mencari bilangan terkecil dari n buah bilangan yang diinputkan oleh pengguna, lalu nanti programnya bisa mengetahui mana yang bilangan paling kecil. Terakhir adalah buatlah program mengalihkan 2 buah bilangan tanpa menggunakan operator kali. Ya. Jadi Anda tidak boleh pakai kali tapi melalui penjumlahan. Misalnya 5 dikali 3 berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. Lalu berikutnya latihan 3 lagi. Buatlah program untuk mengkonversi desimal ke biner. Buatlah program konversi dari desimal ke oktal. Buatlah program konversi dari desimal ke heksadesimal. Nah, ini ada flowchart-nya, Anda bisa pakai untuk belajar. Lalu kemudian dari flowchart itu silakan Anda buat dalam bentuk Python. Ini juga sama, ini ada 3 flowchart. Oke, semua tugas ini dikumpul ke anton@ti.ukdw.ac.id dengan judul tugas perulangan bosan. Sekian dan terima kasih.